kita akan lanjut ke part berikutnya ya, yang mana kita sudah mendapatkan HM dan SSM juga udah berangkat. Sekarang saatnya kita memilih siapa yang akan kita jadikan sebagai HM slave untuk cut. Nah, di sini Pokemon yang udah kita sediakan typical ground ya, typical ground ada Sandu, Geodude, Diglett. Untuk antisipasi elektrik yang lainnya yaitu Gloom, Grass, Mew, dan Haunter. Nah, ini untuk sementara kita gunakan si Sandri dulu ya sebagai HM slave. Namun untuk game selanjutnya kita akan mengandalkan Nidorina. Kenapa Nidorina? Karena Nidorina merupakan Pokemon yang bisa digunakan sebagai HM slave yang cukup efektif, karena keempat movementnya itu bisa mengisi 4 dari 6 HM untuk berpetualang. Apa saja itu? Yang pertama itu cut, karena dia punya cakar ya, cut, strength, surf, sama rock punch ya, rock punch atau rock tom gitu, rock punch dia kalau nggak salah, lupa pokoknya itulah typical fighting gitu lah. Nah, itu sangat bagus kita bawa, kita nggak perlu menyediakan banyak Pokemon untuk melakukan hal itu gitu. Dan juga untuk typical flying nantinya sebenarnya kita bisa pakai yang lain. Sebenarnya ada satu lagi ya, surf satu lagi, cut, surf, strength, sama rock bukan rock slide ya, rock punch. Nah, untuk typical flying dia kan ada 6 tuh, flying sama flying dan juga apa lagi, waterfall. Nah, itu bisa kita pakai ke Pokemon yang lain kayak Lapras kalau yang teman-teman mau pakai Lapras sebagai champion ya. Waterfall tuh juga stepnya dia. Nah, juga satu lagi yang untuk untuk fly itu kita nggak terlalu butuh nantinya gitu, tapi terserah kawan-kawan mau pakai Pidgeot. Nah, sekarang kita udah masuk ke gym ya. Gym ada 3 dayang-dayang, cuman cara masuknya itu kita bisa sebenarnya kita hindarin semua ya. Cuman permasalahannya adalah yang ini nih, yang bapak tua ini memang harus kita lawan. Nah, gimana cara bukanya? Cara bukanya adalah ada salah satu switch item yang ada di ini, tong-tong ini. Nah, tong-tong ini nantinya kita harus cepat bergerak nih, entah itu di atas, kiri, kanan, bawah, atau depan kita yang switch satunya lagi gitu. Kalau salah pilihan kita, dia bakal ganti ke yang pertama, kita terpaksa ngulang lagi. Nah, kebetulan kita akan lawan layang-layangnya dulu ya. Sebenarnya walaupun bisa kita hindari, tapi di sini kita membutuhkan uang. Kita akan melawannya dulu nih, typical steel dan elektrik ya. Kita akan gunakan Nightshade, levelnya 25, Voltrop. Oke, cukup efektif, effectiveness. Nanti kita andalkan Pokemon ground kita ya, karena lawan kita ini nantinya adalah Raichu level 24, Voltrop 18 sama Voltrop 21 dan Pikachu 18. Nah, emang dia spesialis elektrik semua nih. Typical elektrik. Magnemite. Oke, Magnemite kita akan coba ganti Gloom ya. Apakah cukup efektif Gloom di sini? Bagaimana typical brush biasanya? Kita andalkan sleep dulu deh. Sleep dulu. Oke, kamu tertidur, lalu kita absorb, atau kita ganti Pokemon lain yang attack-nya tinggi. Kita biarkan tidur kira-kira 3 kali turn, baru kita kasih poison powder, kita absorb ya. Oh, Snake very efektif. Oke, tak apa-apa, mungkin kita ganti aja ya, kita ganti aja ke Mew mungkin biar naik juga lah levelnya Mew, karena Mew ini salah satu Pokemon andalan ya. Oke, baru sekali turn dia langsung bangun ya. Tidak apa-apa, kita langsung ke Mega Punch aja.
Earthquake tidak akan mempan terhadap Magnemite karena dia tipikal Pokemon yang melayang. Dia melayang, serangan normal nggak akan mempan terhadap Pokemon Steel. Oke, kita kena status efek dan otomatis dia juga akan kena status efek ya, Paralyze. Karena itu skill yang dimiliki sama Mew. Oke, kita gunakan Pound aja. Oke, mungkin lebih efektif Mega Punch ya daripada Pound. Oke, tidak apa-apa, darah kita cukup banyak terhisap. Oke, tinggal sedikit lagi. Untuk menghemat PP mungkin kita gunakan transform aja ya. Transform, jadi serangannya tidak terlalu berasa lah, karena dia menyerang dirinya sendiri lah jatuhnya gitu ya. Kita gunakan Sonic Boom. Oke, kita lebih serang duluan. Oke, luar biasa ya. Level 21 melawan level 23 membuat sekarat. Kemarin Pokemon cuma satu tapi levelnya cukup tinggi. Nah, ini nih yang kita hilang. Nah, kita gunakan poison dulu. Poison back ya. Sorry. Kita gunakan poison dulu untuk mengheal. Potion cuma 20 tapi lumayan lah ya. Kita kasih satu lagi, sebenarnya super potion sih ini. Atau kita ada super potion? Ada super potion kita 6. Kalau hyper potion itu terlalu membuang-buang ya, karena dia 200. Nah, untuk status paralyze nya kita gunakan partly heal. Ini memang bakal hujan paralyze nih. Oke, kita coba lagi di sini. Nope, there's only crash. Nope, there's only crash. Ops, ketemu sama abang-abang sailor, abang pelaut. Tidak apa-apa. Ya, tipikalnya bukan sama dengan SSN ya. Dia bakal menggunakan tipikal elektrik di sini. Pikachu. Oke, kita gunakan Kuyang, tidak apa-apa. Kita gunakan Shadow Punch. Oke, kena paralyze karena jika serangan fisik ke Pikachu, lawannya akan kena paralyze. Oke, Pikachu menggunakan double team, tidak apa-apa. Evasiveness-nya naik, yang berarti itu melemahkan Pokemon ground ya. Itu bentuk perlindungan Pikachu terhadap Pokemon ground. Nanti kita akan coba. Klik, oke, habis. Kita akan Pokemon ground kita nanti ketika si lawan itunya ya, tim leadernya ya. Oke, kita gunakan Gloom supaya Gloom juga akan naik. Gloom naik. Pikachu lagi. Oh, harusnya kita gunakan ini sih tadi. Kita gunakan poison powder aja ya. Slam, serangan fisik. Oke, critical hit tapi tidak efektif ya, super efektif karena memang bukan counternya. Oke, Pikachu poison, it's hurt by its poison. By poison kita ganti ke Pokemon andalan kita, Mood Spot, yang bisa melemahkan Pokemon listrik. Oke, Geodude, Thunder Wave doesn't affect to Geodude karena it's hurt by its poison. Oke, kita akan menggunakan Mood Spot ya, Mood Spot. Attack, dia akan menggunakan serangan fisik ya. Geodude, Mood Sport, melemahkan Pokemon listrik ya. Power was weakened, jadi serangannya melemah. Bisa kita ganti lagi ke si siapa namanya, Gloom atau Mew, tidak akan masalah. Nah, Pikachu it's hurt by its poison. Coba kita akan gunakan itu ya. Oh, kita belum punya Earthquake ya. Oke, nggak apa-apa, kita gunakan Magnitude aja coba. Kita gunakan Magnitude. Oke, efektif juga ya, karena Pikachu nya belum menggunakan double team ya. It's super efektif. Oke, boom, Geodude. Oke. Oh, surprise. Oke, kita akan coba cari dulu di sini. Kita coba di bawah ya.
Nope. 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 Hey, there's a switch, berarti di samping kanannya. Kita harus cepat-cepat ya. Oke, saat. Oh, karena preset nih. Jadi dia diulang lagi. Nah, begitulah ya tipikalnya ya. Oh, kita mau nggak mau, kalau emang kita hoki, kita nggak perlu ngelawan dayang-dayang ya. Cuman ada switch. Nah, berarti dia ada di bawah sini. Kita harus cepet-cepat nih di second electricity lock open. Nah, dia opsinya kalau di sini dia sebagai yang pertama, yang keduanya kalau nggak di sini atau di sini, atau di tengah-tengah ini nih, misalnya ini nih, sebagai switch yang pertama. Switch keduanya bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan bisa ini. Jadi hoki-hokian lah jatuhnya ya. Nah, kita akan melawan bapak-bapak tua ya. Oh, gentleman. Kayaknya Pokemonnya juga Pikachu ya. Gentleman Papa Pikachu. Pada menggunakan Pikachu ya sebagai apa? Kita akan bikin Pikachu tidur dulu. Nah, double team nih, kita kasih Diglett ya. Kita coba kasih Earthquake. Apakah mempan si Pikachu-nya? Oke, kita ganti Pokemon kita langsung ke Diglett. Karena Diglett kita punya itu ya, punya magnitude Earthquake. Salah satu skill ground yang paling GG. Oke, Pikachu-nya menggunakan double team. Nah, evasive-nya terus nih. Kita akan gunakan, belum ada itu ya, belum ada Earthquake ya. Ini kita gunakan Dig aja. Dia kerupuk ya kalau untuk Diglett ya. Oke, tak apa-apa, sebelum mati kita gunakan Sandru aja. Sandru. Kita akan gunakan Sun Attack dulu ya. Kita akan mengurangi akurasi Pikachu biar Pikachu nya sedikit buta. Oke, dia mencoba untuk menaikkan evasiveness lagi. Tidak apa-apa, kita gunakan Sun Attack lagi. Setelah itu kita akan gunakan Poison Sting agar Pikachu-nya kena racun. Oke, teknis ya, tidak apa-apa. Double team lagi, itu yang bikin kita attack, kita miss ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan gunakan defense scroll aja untuk meningkatkan defense kita. Oke, dia menutup evasiveness nih kayak gini. Ya bagusnya kalau begini emang Earthquake ya jalannya ya. Earthquake jalannya. Oke, kita akan gunakan cut ya, 100% akurasi ya. 100% akurasi. Oke, attack miss juga. Jago ya. Oke, serangan kita masuk, kita kena paralyze, tidak apa-apa. Dia bukan tipikal ground rock ya, dia si Sandru ini tipikal poison ground. Oke, cukup tricky ya, baru dia mulai mengandalkan quick attack-nya. Sandru kita slam, kita cutek miss, akurasinya terpengaruh baru sekarang. Oke, kita defense scroll, kita menaikkan defense kita. Oke, attack miss Pikachu, bagus. Oke, Sandru kita tidak bisa sempat mengeluarkan defense scroll-nya. Daripada mati nanti ya Sandru kita ya, udah akan revive. Mending kita gunakan defense scroll kita dan sun attack. Oke, mati. Kita akan healing super potion dulu. Oke, lumayan banyak ini uangnya ya, 1600.
Oke, kita ke back dulu, kita taruh di skill si Sandro kita. Oke, Diglett kita apakah kita perlu kita bangunkan di sini? Super potion dulu deh. Ini kita belum punya revive ya. Kita belum punya revive atau max revive itu sendiri. Kita coba cek dulu. Sebenarnya bisa sih kita menghidupkan kembali dengan rare candy, cuman dia levelnya jadi naik. Oke, kita gunakan rare candy aja ya, biar dia muncul satu HP juga, jadi naik level 1. Oke, lalu kita gunakan super potion untuk menumbuhkan kembali HP-nya Diglett. Oke, kita akan mengganti komposisi Pokemon kita. Pokemon kita yang di depan adalah Pokemon yang tipikal ground. Oke, Queen kena paralyze. Jadi nggak apa-apa, kita biarkan aja karena kita nggak akan mengandalkan dia ya. Kita akan mengandalkan Pokemon batu kita, ground. Oke, yang pertama siapa yang keluar, Pikachu kah atau Voltron? Voltron, oke, level 21 Sandro. Terutama kita akan kasih sand attack dulu. Lalu kita akan defense. Oh salah, harusnya kita defense scroll dulu ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan kena status effect. Oh nggak kena ya. Oke, kita defense scroll percuma ya, akan mati dianya. Oke, kita butuh Sandro level yang lebih tinggi sepertinya. Kita akan mengandalkan Diglett. Kita akan gunakan Big. Oke, kita kalah cepat ya, tapi tidak apa-apa. Di sini kita akan menyerang dia ketika 2 kali turn. Oke, langsung mati, super efektif. Tapi Diglett kerupuk ya, gampang serang. Itu harusnya emang ada defensif yang nge-buff dia sih skillnya. Oke, kita akan mempertahankan Diglett untuk melawan Pikachu. Kita akan gunakan sand attack dulu ya, biar akurasinya lemah ya. Yang jelas sih kecepatan Diglett nggak ada yang mengalahkan ya. Jadi turn kita yang pertama gitu. Oke, double team nggak apa-apa. Kita akan gunakan akurasi lagi biar thunder shock atau thunder wave nggak jalan gitu. Oke, setelah ini kita akan coba gunakan magnitude ya. Magnitude. Rasanya kurang mempan karena memang pasifnya dari naikkan berulang-ulang. Oh, super efektif ternyata. Oke, berarti earthquake ya yang nggak terlalu mempan ya. Oke, dia gunakan Raichu, kita akan mengandalkan Geodude kita ya. Otomatis Raichu-nya akan mengandalkan serangan fisik. Geodude kita fisiknya cukup kuat ya, defense-nya cukup tinggi. Ya maklumlah batu yang dilawan cuy. Kita gunakan mid sport dulu. Oke, kita kalah cepat ya, tidak apa-apa. Kita akan melemahkan Pokemon listriknya. Arena kita akan penuh dengan lumpur. Oke, tetap double team. Sport kayaknya bisa digunakan sekali ya. Kita akan gunakan rock throw. Oke, not very effective. Teknis ya, karena memang kecepatannya meningkat ya double team ya, evasiveness ya. Oke, teknis lagi Geodude ya, rock throw-nya nggak apa-apa. Dia menggunakan serangan fisik kita karena dia tahu thunder shock dia nggak bakal mempan, makanya dia gunakan double team. Kalau mau coba, kita akan coba nih, kita akan ganti Pokemon kita ya. Kita akan coba ganti Pokemon kita.
dia pasti akan menggunakan Thunder Shock. Yang ini. Oke, masih double kill, lumayan aneh juga ya. Apa perlu kita gunakan Shadow Punch nih? Kita gunakan Leak aja ya, yang udah rendah lah, mengurangi HP-nya. Ini numpuk evasiveness deh kayaknya nih. Wah itu kan dia gunakan tuh serangan listriknya, karena dia tahu Pokemon ini nggak mempan terhadap serangan listrik. Ya, kita coba tes lagi ya, Mew ya, atau Gloom deh, Gloom. Ini sayang sekali nih Sandru mati sia-sia. Oke, nah dikeluarkan Shock Wave lagi kan, dia tahu Pokemon ini mempan terhadap serangan listrik. Nah, kalau kita gunakan Geodude, dia nggak akan menggunakan Shock Wave-nya. Nah nih, kita kasih kesempatan dia untuk menyerang. It doesn't affect gitu. Nah kita akan gunakan tackle aja ya. Nah, dia akan menggunakan serangan fisik. Oke, kita akan menggunakan Rock Throw ya. Dari tadi Rock Throw kita nggak jalan-jalan ya, karena emang evasiveness-nya dia naik-naikkan dari tadi ya. Oke, tidak terlalu, nggak apa-apa. Rock Throw teknis. Kenapa ini Rock Throw-nya? Itu perlu kita ganti Rock Slide. Oke, dari tadi kenapa ini Rock Throw-nya tidak mengenai Raichu? Udah mau habis loh PP-nya. Oke, nggak jalan ya, kita gunakan Magnitude aja biar selesai. Oke, nah teknis ya, itu karena Raichu-nya itu tadi. Coba kita pakai ke si Diglett ya, kita coba ganti ke Diglett ya. Tapi Diglett mati nih serangan quick attack-nya Raichu nih. Kita gunakan Magnitude ya. Berarti kenapa ya Magnitude-nya si Geodude gak mempan ya, sementara di Raichu di Diglett dia kena. Ini harus dipertanyakan juga nih, kenapa bisa seperti ini nih. Oke, kita dapat gadget Thunder Badge ya, dan juga kita dapat TM Shock. Kita juga bisa memakai TM34 Shockwave. Oke, Electricity is sure powerful, but it's useless against ground type Pokemon. Nah, kita sudah melawan si Gym Leader. Sekarang kita akan pergi mengambil HM Flash untuk ke Rock Tunnel. Oke, kita akan ke Rock Tunnel, di sini tempatnya. Kita ke Diglett Cave dulu. Bagi kawan-kawan yang belum menangkap Diglett, disinilah mencari Diglett, karena Diglett habitatnya memang hanya di sini. Oke, apakah kita ada membawa repel? Coba kita cek dulu. Oke, kita nggak ada bawa repel ya, terpaksa kita run. Oke, ada trio, kita tangkap saja ya. Kita tangkap saja, ada trio, lumayan untuk koleksi ya. Fury Fights, multiple hits ya. Serangan yang baru kita dapat juga tadi di Diglett. Oke, kita tunggu. Oke, dia gunakan Big. Oke, ini serangannya keras juga ya. Kita kehilangan satu kesempatan serang.
Oke, tidak terlalu Mega Punch. Oke, tinggal darah sedikit, kita ambil Pokeball. Oke, kita dapat 3 Master Ball ya, yang kita dapat dari hasil trading di akun sebelah. Oke, lepas. Kita ada Great Ball sih satu, mau dipakai nggak ya? Atau kita keluarkan Bloom di sini untuk membuat status efek paralyze-nya. Oke, dia mencoba untuk menggali ya. Kita ganti Pokemon aja bagusnya, ganti Kuyang aja. Apakah Kuyang mempan terhadap ini? Kita lupa nge-heal ya, main langsung pergi aja cuy. Nah, Levitate. Oke, main aman aja ya, biar tidak kena serangan fisik dari trio penggali. Dik Mud Slap. Pokeball lagi. Ini emang harus pakai Great Ball deh kayaknya, atau bikin status efek, karena levelnya ada level 25 ya, level prime gitu ya. Walaupun dia dik, kita tetap bisa mengeluarkan Pokeball untuk menangkapnya ya, karena statusnya dia masih di arena gitu. Oke, dapat. Oke, terlepas, kita diserang oleh serangan diknya, tapi tidak mempan karena kita Levitate. Oke, lempar Pokeball lagi. Oke, masih belum. Pokeball kita menipis. Dapat. Oke, masih lepas ya. Sun Bomb. Oke, masih juga belum dapat. Oke, masih lepas. Kita coba. Oke, silakan bro, kita tetap bersikukuh untuk menangkapnya. Jadi kita nggak perlu evolusi si Doduo, bukan Doduo, Diglett lagi. Jadi rencananya sih di PC itu bakal diurutkan Pokemonnya. Jadi kalau 3 evolve, kita bakal cari 3 Pokemon juga gitu. Jadi kalau di Diglett ini kan kita udah punya Diglett itu, nggak perlu kita evolve jadi Dugtrio, karena Dugtrio-nya kita udah ketangkap sendiri gitu. Oke, kita nggak perlu nickname, kita langsung saja. Kalaupun kabur kita nggak bisa escape ya, karena memang si Dugtrio ini kayak anak Akamsi gitu, dia menguasai area gitu. Dia nggak bisa, percuma deh lo keluar karena area ini udah gue kuasai gitu. Nih kita coba escape ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, prevent escape area. Nah, terpaksa emang kita harus menghajarnya ini. Emang bagusnya kita punya itu sih, repel ya. Tapi nanti deh kita beli. Kita cek dulu uang kita ada berapa ya. Uang kita ada 20.000, harus bisa beli sih. Nggak 11 gitu ya. Karena emang nggak bisa escape di sini. Areanya dia udah kuasai gitu. Ya terpaksa kita menghabiskan PP kita di sini. Mau nggak mau.
Dan juga salahnya tadi kita langsung keluar, nggak singgah ke Pokemon Center. Ya kita ngejar durasi juga ya, karena buat ngelawan si Pokemon leader itu sendiri kita dari 3 dayangnya itu udah butuh setengah jam gitu. Oke, dilihat lagi, tapi kita kan berusaha untuk kabur juga ya, kali aja kita bisa lolos. Got away safely, mungkin karena perbedaan level ya, level 16 ke 23 itu cukup besar. Oh, kita lupa bawa Abra. Padahal di sana itu kita bisa ganti trade Abra sama itu Mr. Mime. Tapi mudah-mudahan kemarin kita udah ganti ya, saya lupa deh. Tapi kayaknya udah ganti deh. Nah di rumah ini nih, biasanya udah deh. Coba kita lihat dulu ya. Oke, udah ternyata. Jadi kita nggak masalah lagi. Nah kita untuk mendapatkan flashnya itu bukan di sini tapi di bawah. Nah kita cut dulu. Nah di sini nih kita harus ngobrol sama Prof ID ini. Kita harus nangkap 10 Pokemon syaratnya. Oke, HM5. Nah kita coba nih Pokemon ground kita siapa yang bisa. Nah HM Flash ini nggak perlu kita, dia hanya sekali pakai ya. Jadi kita ke Pokemon yang apa aja yang jarang kita pakai, buat sekali itu aja, habis itu kita taruh lagi ke koleksi kita. Contohnya ini siapa yang bisa di Pokemon yang kita bawa, lootable semua ya. Oke, mungkin nanti kita cari Rattata saja ya, Rattata yang kita gunakan untuk HM slave kita untuk yang flash. Tapi yang cut kita akan cari Nidorina atau Nidoran. Nah oke, sekian dulu ya video untuk kali ini. Kita akan lanjutkan ke part berikutnya yang mana kita akan menangkap Rattata. Nah di sini sebenarnya bisa sih, sebelah kita ini. Kita langsung pergi ke sana. Tapi tidak akan kita lakukan hari ini, kita akan lakukan di hari waktu, dengan waktu dan tanpa recording kayaknya, biar durasi juga nggak banyak ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, sampai jumpa, ciao.